Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Nah pemirsa, kalau kebetulan sekarang Anda lagi di rumah atau dimanapun dan Anda lagi nggak pakai sendal atau lagi nggak pakai sepatu alias nyeker, coba deh Anda cek telapak kaki Anda. Nah coba dilihat, biasanya kalau orang pada umumnya itu kan di telapak kakinya ada kayak lengkungan gitu ya, ada kayak lengkungan. Tapi tahukah Anda ternyata di luar sana ada juga orang-orang yang kakinya itu di telapaknya nggak ada lengkungan, alias kayak ya rata ya gini. Nah itu disebutnya dengan istilah kaki datar atau flat feet atau flat foot. Nah kalau manusia pada umumnya punya telapak kakinya ada lengkungannya dan ini dia tidak ada lengkungan, ini sebenarnya kondisi yang wajar atau wah nggak bisa nih, ini berbahaya dan harus diwaspadai. Maka dari itu hari ini kita akan mengupas tuntas seputar kaki datar. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar telapak kaki. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Nggak ada otot katanya di telapak kaki kita. Nah coba deh Anda kalau raba-raba, ini saya nggak bisa ya karena saya pakai sepatu gitu. Jadi kalau di dalam tubuh kita ya ada otot lah, ada saraf, ada ya banyak sekali di bagian tubuh kita. Tapi kalau Anda lihat kayak di telapak kaki kita itu kayak nggak ada sesuatu yang aneh gitu ya. Maksudnya kayak biasa aja, nggak kelihatan apa-apa. Biasa kalau di tangan kan Anda kelihatan, wah ada yang menonjol nih gini dan lain sebagainya. Nah di telapak kaki Anda itu Anda ngerasa kayaknya nggak ada otot deh di telapak kaki Anda. Nah sebenarnya benar nggak sih kalau di telapak kaki kita itu tidak ada otot sama sekali atau bahkan mungkin malah oh banyak ototnya justru nggak kelihatan tapi ternyata banyak sekali otot yang ada di telapak kaki kita yang berfungsi pastinya untuk mensupport telapak kaki kita. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Telapak kaki katanya juga bisa meregang. Oke, kita lihat dari posisi dulu. Kalau telapak kaki kan pasti di bawah gitu ya. Nah, kalau analoginya kita sebagai orang awam adalah bisa meregang nggak ya? Iya sih, maksudnya dia akan menopang seluruh beban di tubuh kita. Betul. Pasti ada tekanan dari atas. Nah, kalau kita ngomongin benda pada umumnya, ketika dia ditekan dari atas, dia bisa meregang. Tapi kalau konteksnya adalah telapak kaki, masa sih anatomi tubuh kita bisa meregang gitu ya, telapak kaki bisa meregang. Nah ini meregangnya apakah karena kondisi genetik, bawaan, atau bisa jadi karena hal-hal lain. Semisal gitu ya, orang dengan overweight, orang dengan obesitas, atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu sehingga telapak kakinya bisa meregang. Meregangnya kayak mana ya, bisa kayak apa ya, agak melebar gitu atau bagaimana kondisinya nanti kita tanyakan ke dokternya ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Pola jejak kaki itu katanya unik. Sama kayak kalau kita punya di jari tangan kita namanya sidik jari. Secara look kalau kita lihat telapak kaki Anda memang dia nggak begitu halus ya. Sama dengan telapak tangan kita, dia ada kayak bergerigi-bergeriginya seperti itu. Nah ini juga identik dengan oh ini namanya sidik jari bukan ya. Karena kalau kita lihat di tangan kita, di jari tangan kita itu memang ada namanya sidik jari ya untuk ilmu forensik dan lain sebagainya. Ini sangat berfungsi. Nah kalau di telapak kaki kita ini juga bisa disebut sidik jari nggak sih? Dan unik nggak sih dalam artian kayak oh dari semua orang itu pasti sidik jari di telapak kakinya pasti berbeda. Bahkan mungkin di kaki kanan sama kiri kita itu juga bisa berbeda, nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang keempat mirsa. Sangat sensitif terhadap sentuhan dan tekanan. Nah ini kalau Anda yang suka pijat refleksi atau kan ada ya orang-orang yang dikelitikin gitu ya. Dikelitikin di telapak kakinya itu pasti banyak yang geli gitu ya. Atau Anda yang suka, biasa nih ya, ini pengalaman pribadi saya sebenarnya orangnya agak gelian gitu. Ketika pernah lagi pijet gitu ya, tiba-tiba itu bukannya merasakan enaknya dipijat, malah justru kesakitan gara-gara kegelian gitu ya. Gara-gara sangat sensitif sekali. Nah bener nggak sih kalau di telapak kaki kita itu sangat sensitif terhadap sentuhan dan juga tekanan, nanti akan kita bahas. Memang ada mungkin kayak persarafan atau yang lainnya sehingga dia mudah sensitif, nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Nah ini dia, ini relate dengan tema kita hari ini. Ada lengkungan di telapak kaki kita. Nah kalau secara umum Anda lihat telapak kaki memang ada lengkungannya gitu ya.
Tapi apakah kondisi ini berlaku bagi semua orang di dunia atau dengan orang-orang kondisi khusus atau orang-orang dengan ras tertentu mungkin di Asia, Afrika, Amerika bisa jadi berbeda. Ada yang kakinya datar. Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar telapak kaki dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar telapak kaki. Nah, untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Erik Swante Subagio, MPH SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Halo Dr. Erik, apa kabar dok? Kabar baik. Sehat ya dok ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Oke dok, hari ini kita akan membahas, ini kayaknya banyak orang nggak paham ya. Secara umum kita melihat telapak kaki itu ada lengkungannya, biasanya gitu. Jadi kalau kita ngeliat kaki sendiri atau kaki orang lain ada lengkungnya. Ternyata ada kondisi di mana ada loh orang-orang yang telapak kakinya dia rata, flat feet gitu ya, kakinya datar. Nanti kita bahas ya, itu kenapa kondisinya bisa seperti itu, bahaya atau enggak. Kita bahas terlebih dulu mitos fakta seputar telapak kaki. Yang pertama adalah katanya di telapak kaki kita itu nggak ada otot. Karena orang pikirnya kayak yaudah mulus aja gitu ya, kayak nggak kelihatan apa-apa dari luar. Benar nggak sih kalau di telapak kaki kita nggak ada ototnya? Ya, itu mitos. Oh, jadi mitos. Okay. telapak kaki kita itu memiliki banyak sekali otot. Oh, memang nggak seperti bagian-bagian tubuh lain, di mana ketika kita melatih ototnya kelihatan muskular dan kelihatan besar. Telapak kaki kita kelihatannya lempeng-lempeng gitu-gitu aja, tapi ternyata banyak otot. Ada 4 layer otot dan masing-masing layer terdiri dari sekitar 3 atau 4 otot. Jadi total di telapak kaki kita itu memiliki sekitar 12 otot dan juga ada tendon di bagian bawahnya. Jadi padat sekali dan cukup banyak struktur di telapak kaki kita. Justru yang nggak kelihatan ada otot ternyata ada sekitar 4 layer di mana per layernya ada 3 sampai 4 otot. Jadi kurang lebih di 12-an otot 12, gitu ya. Betul. Itu semuanya memang kalau secara look kita orang awam pasti nggak bakal bisa kelihatan gitu ya dok ya. Tapi maksudnya itu memang ada di situ dan dengan fungsinya masing-masing ya. Meskipun sama mata kita itu nggak kelihatan gitu langsung, ya. Betul sekali. Oke, jadi memang ada otot di telapak kaki kita. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Telapak kaki katanya bisa meregang. Meregang gimana ya dok? Sorry ya dok, ini pikiran saya tuh saya orang visual. Jadi saya mengibaratkan telapak kaki bisa meregang, itu kayak ngejeber. Itu gimana? Maksudnya meregang itu bisa meregang kah atau enggak? Atau gimana? Telapak kaki kita seperti yang akan kita bahas hari ini sebetulnya memiliki lengkungan. Nah, lengkungan itu dia bisa meregang, artinya lengkungan bisa menjadi datar, bisa menjadi lebih melengkung. Sesuai dengan fungsi. Ketika kita berjalan, ada tahap di mana kita berjalan, kita hanya menginjakan ujung-ujung jari kaki, di situ telapak kaki kita lebih melengkung. Ketika kita mendarat, kaki kita mendarat, tahap pada berjalan di mana kaki kita mendarat, atau stance phase gitu, itu telapak kaki kita cenderung lebih datar. Jadi telapak kaki juga bisa meregang, bisa lebih datar sesuai dengan kebutuhan dan fungsi. Oh, kayak ini ya, kayak apa ya dok, kayak pegas gitu ya? Betul sekali. Jadi ada mekanisme seperti pegas di telapak kaki kita kenal dengan istilah windlass mechanism. Jadi mekanisme itu berfungsi untuk efisiensi. Efisiensi daripada kaki kita ketika berjalan, ketika berlari, ketika kita melompat, itu kaki kita akan berubah lengkungannya sesuai dengan fungsi pegas tadi, windlass mechanism, sehingga kita efisien. Ketika kita melompat, kita bisa melompat dengan cukup tinggi. Ketika kita berlari, bisa memberikan daya propulsi untuk ke depan. Itu semua dikendalikan oleh mekanisme pegas di kaki. Oh, betul. Windlass mechanism. Oh iya, betul juga sih. Jadi kalau kayak kita, kalau tadi Dokter Erik sebutkan, kalau kita lagi jalan, pas ujungnya menapak tanah, berarti dia agak melengkung. Betul, gitu ya. agak melengkung. Kemudian pas lagi menapak ini, full, dia relatif lebih datar. Betul. Relatif artinya nggak sampai datar sekali, karena pada kaki normal masih ada kelengkungan yang harus dijaga. Yang juga make sense tadi adalah ketika untuk melompat. Jadi ingat ya, jadi kalau kita menganalogikan kakinya itu benar-benar rata,
kayaknya susah buat ngelompatnya dong ya. Melompat tetap bisa, cuman memang efisiensinya nggak Oh. sebagus dengan bentukan normal. Oh, oke, iya. Selama ini mungkin Anda nggak pernah merhatiin ya pemirsa ya. Kayaknya abis ini Anda kalau punya pasangan, punya anak, punya keluarga, abis ini ada perhatiin deh lagi jalan. Oh iya betul ya kata Dokter Erik gitu ya. Ini ada lengkungan, ini agak datar gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Pola jejak kaki ini unik sama seperti sidik jari. Jadi selama ini kita mengenal di jari tangan kita ada sidik jarinya untuk keperluan forensik dan lain sebagainya lah, untuk mengidentifikasi orang, dan katanya setiap orang itu tidak ada yang sama, pasti berbeda. Even tangan kanan sama kiri mungkin bisa jadi beda gitu. Nah kalau di kaki itu, di telapak kaki juga sama atau gimana dok? Betul, telapak kaki kita memiliki pola pada jari-jari kakinya juga memiliki pola seperti tangan. Jadi memang ada sidik jarinya pada telapak kaki. Pada setiap jari kita ada sidik jarinya. Selain itu, telapak kaki karena kita memakai untuk berjalan dan berdiri juga memiliki pola ketika kita berdiri. Pola penekanan itu akan berbeda-beda sesuai dengan karakter cara berjalan, cara berdiri setiap orang. Dan itu sebetulnya sudah dipergunakan di bidang forensik juga, sudah diteliti cukup lama. Cuman memang untuk penggunaannya di bidang forensik masih terbatas. Karena kesulitan untuk mengakses telapak kaki. Kalau telapak tangan kan kita mengakses dengan gampang ketika kita mau tanda tangan ijazah atau membubuhkan cap sidik jari di ijazah, kita gampang. Kan nggak mungkin kita lepas-lepas sepatu terus membubuhkan sidik jari. Jadi kebayang lagi dok, ngecapnya pakai kaki. Tapi kan biasa dipakai kalau bayi baru lahir, telapak kakinya dipakai. Karena memang memiliki pola yang khas seperti sidik jari. Berarti sama halnya dengan sidik jari di tangan, di telapak kaki itu juga ada. Tapi masalahnya kan ya nggak praktis gitu ya. Susah banget nih kalau Anda mau ambil ijazah di kampus, kan agak gimana ya, setelah sidik jari Anda ke kecamatan kelurahan buat bikin EKTP susah juga ya gitu, nggak sopan juga ya dok ya. Oke dok, kita lanjut ya yang keempat. Sangat sensitif terhadap sentuhan dan tekanan. Wah ini ya bagi klub-klub geli-geli gitu ya. Ada yang baru diginiin langsung wah ketawa ngakak. Ada yang kayaknya kulitnya kulit badak nih gitu ya, nggak ngefek. Benar nggak sih kalau telapak kaki kita tuh sensitif terhadap sentuhan dan tekanan? Betul sekali. Telapak kaki kita itu memiliki banyak saraf. Memang kembali lagi persepsi kita terhadap sentuhan, tekanan dan lain sebagainya tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang tahan geli, ada orang yang nggak tahan geli, sedikit sudah merasa geli. Tapi secara umum telapak kaki kita itu memiliki banyak saraf-saraf sensorik. Jadi saraf sensorik adalah saraf untuk merasakan. Untuk telapak kaki sendiri, area telapak kaki itu ada 5 saraf besar yang didistribusikan di area telapak kaki. Dan itu cukup banyak saraf-saraf kecil yang mengcover bagian di telapak kaki kita. Sedikit ada perubahan tekanan ketika kita berjalan, nginjak kerikil, itu kan kita bisa rasakan. Ketika kita berjalan di permukaan yang tidak rata, kita juga bisa merasakan. Jadi memang banyak sekali saraf di telapak kaki kita. Oke, makanya ada yang gelian, ada yang nggak gelian. Itu mungkin ya toleransi orang kan beda-beda gitu ya dok ya. Tapi intinya memang banyak saraf di situ ya. Oke. Jangan sampai ada yang pikir, oh ini nggak gelian, ini istrinya nanti nggak cantik gitu. Ada yang bilang gitu loh dok. Ya itu mitos ya. Oke, kita lanjut yang kelima. Ada lengkungan di telapak kaki. Nah ini mungkin agak relate dengan tema kita hari ini. Bisa di-spill dikit dok. Ini mitos atau fakta? Ya, memang betul. Telapak kaki kita memiliki kelengkungan. Kebetulan saya membawa boneka kaki ya. Aduh, jadi siapa itu dok? Nah, ini kaki, bukan kaki pasien, ini kaki kan? potongan sih. Oke. Jadi di sini saya udah gambar kelengkungan kaki kita. Kaki kita itu sebetulnya memiliki kelengkungan normal. Jadi kelengkungan di telapak kaki kita itu ada 3 kelengkungan. Di bagian yang memanjang kita bilang longitudinal. Ada di bagian sini yang dekat dengan arah jempol. Ada di bagian sini yang dekat dengan arah kelingking. Dan ada kelengkungan di tengah-tengah sini. Istilahnya ball of foot ya. Jadi ada 3 kelengkungan. Nah, sesuai topik kita bahasan hari ini, lebih banyak orang bermasalah di kelengkungan ini. Karena memang kelengkungan ini yang cukup banyak memegang peran. Memegang peran dalam fungsi kita berjalan, berdiri, berlari, lompat, dan sebagainya. Secara prinsip kaki kita memang memiliki kelengkungan dan itu cukup penting fungsinya. Oke, nah untuk membahas lebih detailnya nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Betul. Ternyata memang ada lengkungan, tapi mungkin
pada beberapa kasus prevalensinya lebih banyak pada lengkungan yang tadi itu ya. Betul, lengkungan yang bagian dalam. Nah itu dia, nanti kita bahas ya dok ya. Oke. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, atasi kelainan kaki datar. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Erik Swanti Subagio, MPH SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin kaki, selama ini mungkin nggak banyak yang perhatian ya dok ya dengan kaki kita. Sebenarnya kalau kita ngomongin kaki, di bagian kaki itu ada apa aja sih? Maksudnya kayak elemen apa, bukan elemen ya, anatominya gitu istilahnya. Sebelum kita bahas ada lengkungan atau enggak, atau flat feet ini sendiri gitu dok. Oke, kaki kita banyak banget struktur yang terdapat di kaki kita. Yang paling dasar, paling kita tahu sudah pasti ada tulang dan kulit. Itu yang paling kita tahu. Oke, yang kelihatan ya. Betul sekali. Di samping itu ada otot. Otot banyak sekali di bagian telapak kaki, di bagian punggung kaki juga ada. Di antara sela-sela jari kaki kita juga ada otot. Saraf, pembuluh darah, itu semua kita sudah tahu. Dan jangan lupa ada juga ligamen. Ligamen ini adalah suatu jaringan ikat yang menghubungkan antar tulang dengan tulang. Dan ini cukup banyak bermasalah pada orang-orang ya. Orang-orang karena keseleo, jatuh, kecelakaan, sering bermasalah dengan ligamen. Atau juga beberapa orang pada usia tua, dia mengalami tendon. Tendonnya atau tendon itu jaringan yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Tendonnya mengalami gangguan, kelemahan, sehingga kakinya juga mengalami gangguan. Bentuknya menjadi berubah dan sebagainya. Struktur anatomis di kaki kita itu banyak, walaupun letaknya jauh, paling jauh dari tubuh kita, tapi ternyata memiliki banyak struktur yang penting. Nah itu dia, ngomong-ngomong struktur yang penting, salah satu yang jarang diingat orang, yang sering terlupakan adalah telapak kaki gitu ya. Karena pikirnya ya udah fungsinya menopang dan untuk jalan gitu ya, sesimpel itu. Tapi kalau ngomongin telapak kaki, apakah sesederhana itu fungsi dari telapak kaki atau lebih dari itu? Di telapak kaki ada apa aja gitu dong? Ada banyak struktur di telapak kaki kita ya. Seperti tadi yang sudah dibilang otot, tendon, dan lain sebagainya. Tapi secara mendasar memang telapak kaki kita berfungsi ya menghubungkan antar badan kita dengan apapun yang berada di bawah. Menghubungkan dengan tanah, lantai, dan sebagainya. Dengan berbagai mekanisme biomekanika yang akan disalurkan oleh tubuh kita ke bawah. Untuk menyalurkan tenaga ketika kita berjalan, dia harus bisa meredam tekanan, dia harus bisa menyalurkan gaya dari otot kita supaya kaki ini bisa melangkah, mendorong ke bawah dan sebagainya. Jadi fungsinya banyak sekali. Fungsinya banyak banget. Nah sekarang kalau ngomongin kaki datar gitu ya, nah kita mau belajar tentang anatomi telapak kaki lagi nih. Pada umumnya kita ngelihat kaki itu kan ada lengkungannya, meskipun tadi Dokter Erik sudah sempat spill dikit-dikit ya di patung kakinya itu gitu ya. Nah sebenarnya kalau flat feet itu, kaki datar itu dia benar-benar ya datar banget tanpa ada lengkungan, atau gimana sih dok kondisinya? Ya, betul. Kita kembali lagi ke manekin kaki ya. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kaki kita memiliki 3 kelengkungan yang utama ya. Kelengkungan yang seperti ini, kelengkungan yang seperti ini, dan kelengkungan yang seperti ini. Jadi lengkungan yang memanjang ada 2, yang satu di area sekitar kelingking, yang satu di area sekitar jempol. Dan sesuai topik pembahasan kita hari ini, ketika kita bilang kaki datar, itu kita berbicara mengenai sebetulnya kelengkungan di area sini yang paling penting. Karena memang ini kelengkungan di area sini, area sekitar ibu jari kaki ini yang memegang fungsi penting menjaga kestabilan dan fungsi daripada kaki kita. Jadi kalau kita melihat kaki dari samping, kalau ini jempol dan ini kelingking, kita melihat dari samping, seharusnya kaki kita memiliki kelengkungan seperti yang saya tandai seperti ini. Iya dong. Dan itu kita lihat dalam posisi berdiri biasanya. Posisi berdiri normal, tubuh kita sedang kakinya dia mendatar di lantai, kita melihat harusnya masih ada kelengkungan sedikit. Jari kita masih bisa masuk sebagian. Ketika kelengkungan ini hilang, bahkan dia cenderung seperti ada sesuatu kulit yang menggelambir di sampingnya, kemungkinan besar itu adalah kaki datar. Dan memang ada beberapa fitur, kalau biasa kita periksa ada beberapa fitur lainnya yang akan terlihat pada kondisi kaki datar. Misalnya ketika kita melihat kaki dari belakang,
kaki datar umumnya bagian ankle-nya dia melengkung sedikit. Dia akan lebih melengkung sedikit, bagian sini akan tampak lebih datar, dan sebagainya. Jadi itu kurang lebih kaki datar permasalahannya pada kelengkungan di bagian dalam daripada kaki. Oke. Dok, sebenarnya sebelum kita ngomongin penyebabnya gitu ya, sebenarnya kaki datar ini kondisi yang ya normal terjadi pada sebagian orang atau nggak normal, ini sesuatu kondisi yang mungkin bukan penyakit tapi gejala menuju kondisi tertentu atau gimana sih, Dok? Sebetulnya kaki datar ini adalah istilah yang luas yang hanya menggambarkan bahwa memang kelengkungan ini berkurang atau mungkin kelengkungan pada bagian dalam kaki hilang. Itu adalah secara luas. Mengenai normal atau enggaknya kaki datar ini apakah normal atau tidak, itu yang harus kita evaluasi sebetulnya. Secara umum bayi dilahirkan dengan kondisi kaki yang terlihat seperti datar. Iya. Bayi sampai umur sekitar 18 bulan, 1,5 tahun, kakinya akan terlihat datar, seolah datar. Nanti seiring dengan waktu, seiring dengan usia, dia akan membaik dalam artian kelengkungan ini akan tampak semakin jelas. Pernah ada suatu studi di Amerika bahwa sekitar 90% anak pada usia 12 bulan, itu 90% kakinya tampak seperti datar. Pada anak usia sekitar 3 tahun, itu angka itu menurun jadi sekitar 50%. Pada anak usia 6 tahun, angka itu menurun lagi menjadi sekitar 25%. Normalnya, kaki ini terlihat kelengkungannya dengan jelas itu pada usia 9-10 tahun. Jadi artinya ketika itu lebih dari usia 9-10 tahun dan kaki masih terlihat datar, itu kita sudah harus curiga. Tapi itu masuk kategori, oke, let's say di usia 11 lah ya gitu, lewat dari 9-10, dia kelihatan seperti datar. Itu bisa, apa bahasanya, itu berbahaya kah? Maksudnya kayak ngomongin dari anatomi tubuhnya iya, mungkin dari keseimbangan tubuhnya dia, atau gimana, Dok? Kaki datar, seperti yang tadi saya sampaikan, pada usia 9-10 tahun seharusnya sudah berkurang ya. Artinya kelengkungan kaki sudah tampak jelas. Kalau lepas dari usia itu, usia 11, 12, dan seterusnya, masih terlihat datar, kembali lagi sebetulnya tergantung apakah menimbulkan keluhan atau tidak. Ketika itu tidak menimbulkan keluhan itu bisa biasanya pegal pada kaki bagian dalam, pegal kadang juga terasa pada kaki bagian depan, atau hingga pegal dirasakan pada kaki bagian atas, atau mungkin keluhan bukan cuma pegal tapi sakit. Nah, ketika ada keluhan-keluhan tersebut, mungkin bisa jadi itu tanda bahaya yang perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Tapi secara umum kalau tidak timbul keluhan-keluhan walaupun kakinya datar, biasanya kita tidak permasalahkan. Yang penting nggak ada keluhan, terus kemudian bisa berjalan, bisa beraktivitas dengan normal, tidak masalah. Oke. Dok, yang jadi pertanyaan kemudian itu saya jadi kepikiran, orang ngomongin lengkungan itu kan berarti kayak ada, gini Dok, apa standar orang kan mungkin berbeda-beda ya, relatif. Orang bilang ini nggak ada lengkungan, ada kok gitu kan. Maksudnya ada kayak nggak sih literaturnya, atau sampai sekarang belum ada, intinya kelihatan nggak dia ada lengkungan itu kayak berapa derajat sudutnya gitu, ada standarnya nggak sih, Dok, atau gimana? Kalau kelengkungan kita lihat dari kaki langsung secara kasat mata, memang kita susah untuk bilang ini standarnya apakah kelengkungan itu masih ada atau kelengkungan itu sudah berkurang atau enggak. Secara simpel biasanya kalau saya selalu menyampaikan, kalau pada kaki kita misalnya habis mandi terus kemudian kita keset, pada keset yang kering kita menapakkan kaki akan terlihat pola kaki kita. Nah, ketika kaki kita kehilangan kelengkungan, pola yang akan timbul seperti ini. Jadi seluruh telapak kaki akan kelihatan di keset yang kering itu, pada telapak kaki basah. Normalnya saya gambarkan seperti garis tegas ini, pola kelengkungannya seperti ini. Ketika itu kelengkungannya berkurang atau biasa kita kenal dengan istilah flat foot atau flat feet kalau terjadi pada kedua kaki, kelengkungannya, pola kelengkungannya akan seperti ini. Ya, jadi dia kakinya akan lebih banyak bagian kaki yang menempel di lantai, kita bisa lihat bekasnya di keset kita. Kalau itu kakinya sangat melengkung, kita kenal dengan istilah pes scapus atau high arch feet, lengkungannya tinggi sekali, justru kita akan melihat sangat sedikit bagian kaki yang akan berbekas di keset. Jadi memang ada beberapa kondisi. Ini kalau kita melihat kaki secara kasat mata dari luar. Kalau kita memiliki data lebih lanjut, misalnya foto ronsen dan sebagainya, kita biasa mengukur beberapa parameter-parameter lainnya.
tulangnya, apakah tulangnya satu arah, kemudian ada berapa derajat kemiringannya pada tulang-tulang tersebut. Nah itu gambaran ronsen X-ray seperti itu akan membantu kita untuk mengetahui kondisinya, seperti apa kelengkungan kaki, permasalahan mendasarnya apa, dan sebagainya. Oh, oke. Nah, tadi juga dokter menyebutkan ya, ternyata ada dua istilah ya, flat foot dan flat feet ya. Ya. Bisa terjadi ya flat foot kalau terjadi di satu kaki. Flat feet berarti di dua kaki gitu. Emang ada, maksudnya kayak ada yang cuma satunya nggak flat foot gitu ya, ada yang dua-duanya atau gimana tuh? Bisa. Istilah flat foot dan flat feet tadi menggambarkan pada satu sisi atau dua sisi, sebetulnya kembali lagi tergantung dari penyebab dasarnya. Penyebab dasarnya apa? Apakah masalah kelainan bawaan lahir hanya di satu kaki? Apakah mungkin itu bisa jadi flat foot terjadi pada orang tua, di mana otot-otot yang menarik tulang-tulang ini untuk membentuk lengkungan ini, ototnya mulai lemah. Ototnya mengalami masalah, kita bilang dalam proses degenerasi, ototnya mulai lemah, mengalami kerusakan, sehingga dia tidak kuat untuk menarik tulang, membentuk pola lengkungan, kemudian kakinya kelengkungannya berkurang hanya pada satu sisi kaki, maka itu flat foot. Tapi misalnya pada orang-orang yang kebetulan terlahir dengan kondisi sendi lebih fleksibel, kita bilang dengan istilah hypermobility syndrome atau hyperflexity atau hyperflexible, seluruh sendinya mengalami kondisi yang hyperfleksibel, maka kedua kakinya juga akan sangat fleksibel. Dengan kondisi kaki yang sangat fleksibel, otomatis kelengkungan ini akan lebih lemah. Dia akan cenderung lebih datar pada kedua kaki. Jadi istilah flat foot, flat feet ya kembali lagi hanya menggambarkan sisi mana, apakah satu sisi atau dua sisi. Oke, yang jadi pertanyaan kemudian adalah gimana kalau dia satu sisi aja, itu kerasa nggak? Maksudnya di orang tersebut jalan, kalau lagi jalan, lari, pakai sepatu dan lain sebagainya, dia ada kerasa beda atau enggak? Nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar kaki datar. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Erik Swanti Subagio, MPH SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Oke dok, sebenarnya kalau kita lihat kondisi seperti ini gitu ya, ini menyambung yang tadi ya kondisinya. Saya pikir di awal itu ya kalau ngomongin kaki datar dua-duanya, ternyata ada kondisi satu bisa datar, satu ada lengkungan gitu. Itu biasanya meskipun tadi di awal Dr. Erik sempat mention bahwa oh ya sebenarnya sih nggak akan dibilang nggak normal atau bermasalah ketika orangnya nggak ngerasain apa-apa, maksudnya tidak ada keluhan apapun gitu ya. Tapi kalau akhirnya kondisi ini kan ibarat kata kalau orang pakai sepatu, satu pakai high heel, satu enggak kan ketimpang-timpung gitu ya dok ya. Nah ini kalau kondisinya satu flat foot, satu enggak itu gimana dok? Ya, memang bisa terjadi seperti itu, seperti yang tadi saya sampaikan ya, tergantung penyebabnya. Apakah di satu kaki atau kedua kaki. Tapi kalau hanya satu kaki yang mengalami kondisi flat foot dan itu tidak menimbulkan masalah, artinya sepatu keduanya mungkin sama. Ya, tidak menimbulkan masalah seperti yang tadi saya bilang, nggak ada rasa pegal, tidak ada rasa sakit, tidak ada gangguan keseimbangan, ya mungkin bisa menggunakan sepatu yang sama, kiri atau kanan. Ketika salah satu kaki mungkin mulai menimbulkan masalah, beberapa orang misalnya pada kondisi flat foot, merasa pegal kalau berdiri lama atau pegal kalau berjalan jauh, mungkin memerlukan penyesuaian. Kita bilang dengan ortosis, jadi suatu alat bantu yang dipakai. Misalnya pada kondisi flat foot seperti ini, biasa kita menggunakan ortosis, yaitu tambahan, padding tambahan pada bagian dalam. Jadi kaki menambah arkusnya, menambah lengkungan di bagian, dan itu ada beberapa yang bisa kita sesuaikan, custom sesuai dengan ukuran. Itu ada yang dijual bebas, kemudian ada juga yang custom. Jadi untuk menambah kelengkungan di kaki. Dengan adanya kelengkungan, diharapkan dia bisa membantu mengurangi keluhan pegal, keluhan rasa sakit atau tidak nyaman pada kaki yang mengalami flat foot. Oh, tapi memang maksudnya selama ini ada nggak dok? Maksudnya orang-orang yang dengan keluhan flat foot atau flat feet ini sendiri, terus mereka timbul keluhan-keluhan tadi, ada kerasa nggak enak lah di kakinya, keseimbangan dan lain sebagainya, itu bisa berefek. Dalam artian,
oh bisa jadi ini orang berefek, ini enggak. Nah mungkin yang berefek ini ada sesuatu enggak sih? Maksudnya ada hubungan dengan kondisi kesehatan dia yang lain, secara anatomi tubuh, semisal ya dok ya, semisal orang-orang dengan obesitas kan gitu ya, itu pengaruh nggak sih atau gimana? Pengaruh sekali. Jadi memang sebetulnya ketika kita menemukan kondisi flat foot atau flat feet, yang dimana dia memberikan keluhan, itu sudah jelas bagi kita untuk mencari sumbernya. Apakah memang susunan tulang yang bermasalah? Pada beberapa kasus, walaupun jarang tapi ada, kasus pada bayi-bayi baru lahir, dia kondisi tulang pada bagian ankle sini, tulang yang seharusnya bentuknya mendatar, dia bentuknya menjadi lebih lurus. Kita bilang dengan istilah congenital vertical talus. Dan karena tulangnya yang harusnya mendatar dia menjadi lurus, akibatnya kelengkungan di sini tertekan dan hilang. Sudah pasti yang seperti itu akan menimbulkan keluhan ketika anaknya tumbuh besar dan mulai usia berjalan. Pada kondisi-kondisi lain di mana dia terjadi hypermobility syndrome, artinya kelengkungan ini berkurang karena dia memang badannya lebih fleksibel, mungkin dia tidak menimbulkan keluhan yang berarti yang jelas. Pada kondisi lain, ada beberapa kondisi flat foot yang timbul karena tendon atau penghubung otot di bagian dalam kaki ini mengalami kerusakan. Biasanya terjadi karena proses usia, kemudian timbul peradangan, bergesekan dengan jaringan sekitar dan lain sebagainya. Tendon ini mengalami kerusakan, kelemahan, sehingga tidak mampu mempertahankan kelengkungan dan menimbulkan sakit, menimbulkan keluhan. Di situ harus kita perbaiki kondisi tendonnya. Kita perbaiki kondisi tendonnya, kita perbaiki kelengkungan kakinya, dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu sangat bergantung dengan kondisi dasar. Kondisi dasar apa yang menyebabkan timbulnya flat foot seperti itu. Tapi sebenarnya dok, ini masih kepikiran, saya sebenarnya masih kepikiran, lengkungan di situ itu secara umum, ibarat kata ya dok ya, kalau mobil itu ada, oh ini ergonomis gitu ya, ini bisa membuat angin lewat aja jadi nggak bikin berat gitu. Tapi kalau kaki kan nggak mungkin lah ya gitu. Tapi maksudnya kayak lengkungan itu, apakah pengaruh dari berapa derajat sudutnya, lengkungannya, aksnya itu gitu ya, itu ada pengaruh apa sih ke tubuh kita sebenarnya kalau ngomongin lengkungan itu? Kelengkungan itu sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan, kelengkungan itu timbul karena suatu jaringan ikat di bawah kaki kita yang bernama plantar fascia. Jaringan ikat itu disertai dengan beberapa jaringan ligamen-ligamen yang mengikat di sini ya, dia akan membentuk kelengkungan ini. Kelengkungan ini sebetulnya berfungsi seperti untuk membentuk suatu mekanisme seperti katrol yang tadi saya bilang windlass mechanism. Jadi ketika otot pada betis kita menarik, kemudian tarikan itu akan disalurkan ke bagian bawah, dia membentuk suatu dinamika kerja sehingga kaki kita lebih efisien ketika kita melompat, ketika kita berlari, dia lebih efisien dengan adanya kelengkungan. Jadi semacam seperti busur. Ketika kita menarik busur, busur itu akan melengkung, lebih melengkung. Ketika kita melepas panahnya, lengkungan itu akan kembali ke normal dan itu akan memberikan daya, dorongan buat si anak panah. Dalam hal ini dorongan untuk kaki bisa melangkah atau lompat ke depan. Nah ini kan jadi saya kepikiran lagi, ini banyak kepikiran ya. Jadi kalau ada dibilang kaki datar, terus tadi juga ketika tadi dokter menjelaskan tentang kita habis mandi, terus habis itu kita nginjak keset yang kering kelihatan. Nah ada juga yang bener-bener kayak sedikit banget. Itu berarti kayak lengkungannya justru dalam banget. Nah itu maksudnya kondisi yang seperti apa juga? Kondisi seperti itu kita bilang dengan pes cavus. Jadi di mana kelengkungan ini sangat tinggi sekali, sehingga hanya sedikit bagian dari kaki yang berkontak dengan permukaan tanah atau lantai. Dan itu juga akan menimbulkan masalah-masalah seperti gangguan keseimbangan, otomatis distribusi beban dari bagian atas tubuh ke bawah, ke kaki dan ke lantai juga akan berkurang, berubah. Dia akan menimbulkan permasalahan lainnya. Kaki sering pegal, terus kemudian mulai timbul sakit dan sebagainya. Oh oke. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram. Kita bacakan dulu dari Bu Anin ya, Bu Anin. Dok, usia saya 21 dan susah buat jongkok. Kayak bule nih, bule susah jongkok dok ya. Kita ada fun fact-nya tuh ya. Saya usia 21 tahun dan susah buat jongkok. Harus jinjit. Kalau telapak kaki napak langsung jatuh. Apa itu artinya kaki saya datar?
kayaknya sih ada cekungan dikit kok di telapak kaki saya, terima kasih. Ah, gitu dok. Gimana tuh? Susah buat jongkok, harus ada jinjit, kalau telapak kaki kenapa langsung jatuh. Gimana tuh? Itu berarti ada faktor apa keseimbangannya atau gimana dok? Sebetulnya betul, kayak tadi Mas Raden bilang seperti bule ya, karena bule memang kebanyakan susah jongkok gitu. Betul ya? Kita orang Asia, orang Indonesia gampang jongkok, dan itu dipengaruhi banyak hal. Salah satunya memang kebiasaan untuk berjongkok dari kecil. Jongkok sendiri memerlukan banyak faktor ya, berjongkok seperti dalam artian jongkok seluruh kaki menapak di lantai. Kan yang disampaikan oleh ibu ini adalah jongkok dengan kaki menjinjit. Dia bisa, tapi ketika kaki menyentuh lantai dia nggak bisa berjongkok. Itu memerlukan kekuatan otot, itu memerlukan fleksibilitas. Ya. Dan itu hal-hal yang biasa kalau kita nggak biasa melatih otot-otot dan fleksibilitas otot-otot bagian bawah, fleksibilitas sendi bagian bawah, otomatis kita akan sulit berjongkok. Bayangkan orang yang rutin, rajin ikut yoga, ikut latihan untuk fleksibilitas sendi akan lebih mudah berjongkok daripada orang yang tidak pernah melatih fleksibilitas sendi, lebih banyak menghabiskan waktu untuk melatih otot, gym, dan sebagainya, akan lebih susah untuk berjongkok. Jadi belum tentu permasalahan pada kaki datar atau bukan, bisa jadi permasalahan pada fleksibilitas, bisa jadi permasalahan pada kekuatan otot, bisa jadi juga permasalahan pada keseimbangan, banyak faktor. Banyak faktor ya. Itu saya lagi ngebayangin, ternyata ada juga ya orang yang susah jongkok. Buat kita kan kayak hal yang umum ya dok ya gitu. Saya pikir cuma bule-bule aja, ternyata ada juga. Mungkin ada keturunan mungkin Bu Anin ya gitu ya. Tapi maksudnya untuk hal seperti ini ya mungkin nggak ngerti sih, kita nggak ngerti prioritas orang penting atau nggak penting perkara jongkok ini gitu ya dok ya. Tapi untuk kayak case-nya Bu Anin ini bisa dilatih nggak sih dok? Untuk kemudian bisa jongkok secara kayak kita yang napak gini gitu ya. Saya nggak bisa contohin ya, nanti hilang dari kamera. Gitu. Sebetulnya paling efisien melatih dari kecil. Dari kecil di mana fleksibilitas kita masih bisa dilatih. Sama seperti kita mau melatih anak untuk split, kaki meregang, split seperti itu jauh lebih gampang pada anak kecil dibandingkan pada orang dewasa. Kalau sudah dewasa, kemudian sendi-sendi sudah terbentuk dan sebagainya, itu akan lebih susah melatih. Tapi menurut saya dengan usia 21 tahun, kalau memang mau mencoba tetap melatih fleksibilitas tidak ada salahnya. Cuman yang penting adalah pada takaran dosis yang tepat supaya tidak menimbulkan cedera. Nah, mungkin pas lagi latihan direkam ya, itu jadi video lucu nih. Iya gitu ya dok ya. Oke, terima kasih ya Mbak Anin ya sudah DM Instagram kami. Semoga saya doakan bisa cepat jongkok ya, amin. Oke dok, tapi kalau gini, itu tadi ngomongin fleksibilitas itu kan dilatih dari kecil seperti itu. Nah, jadi kepikiran lagi, nah, tadi kan usia batasnya itu di usia 9 sampai 10 tahun kan seperti itu. Nah, kalau semisal nih, oke, di usia 9-10 tahun sisa sekitar 25% anak yang mengalami kakinya datar gitu. Nah, kalau di usia tersebut mulai muncul keluhan anaknya, entah keseimbangannya kurang, ada rasa nyeri dan lain sebagainya, itu apa yang harus dilakukan? Apakah ya kalau dari anatomi tubuhnya strukturnya gimana dok? Maksudnya ada yang harus diperbaiki kah atau gimana? Kembali lagi harus kita cari permasalahan mendasar apa yang menimbulkan dia flat foot atau flat feet. Secara umum kita membagi menjadi rigid dan fleksibel, tipe untuk flat feet. Ya, rigid, fleksibel, kemudian ada lagi sebetulnya satu tipe lagi yaitu hypermobile. Hypermobile artinya seperti yang tadi saya sampaikan, memang sendinya ini sangat fleksibel. Dengan sendinya sangat fleksibel, otomatis kelengkungan berkurang. Otomatis ketika anak sudah melebihi usia yang kita harapkan 9-10 tahun dan seterusnya masih mengalami flat foot dan menimbulkan keluhan, kita harus cari permasalahannya apa. Apakah ini tipe yang rigid atau tipe yang mobile? Apakah ada struktur anatomi yang perlu diperbaiki atau tidak? Untuk para orang tua mungkin yang bisa secara mudah dilakukan adalah melihat apakah ini rigid atau mobile. Artinya rigid itu kaku, kalau mobile ya atau fleksibel. Kalau fleksibel artinya ya dia masih fleksibel. Dilihat ketika posisi dia kakinya menapak berdiri dan dilihat ketika kakinya posisi tidur. Pada tipe fleksibel, ketika kakinya tidur artinya tidak diberi beban apa-apa, itu umumnya akan terlihat lengkungannya. Terlihat lengkungan pada kaki.
Kemudian ketika anak ini menginjak lantai, berdiri, lengkungan itu hilang. Karena dia mendapat beban dari atas, tekanan dari atas. Juga dilihat pada bagian belakang kaki. Seperti yang saya bilang tadi, ankle-nya miring. Dalam posisi tidur atau kaki tidak mendapat tekanan apa dari atas sama sekali, ankle-nya lurus. Ketika dia berdiri, ankle-nya tampak seperti melengkung ke arah luar. Nah, itu adalah kalau seperti itu kasusnya itu tipe fleksibel. Memang harus dicari tahu lagi pastinya apakah ada strukturnya yang bermasalah atau tidak, apakah ada kelainan-kelainan anatomi, kelainan struktur tulang dan sebagainya. Walaupun seringkali kelainan-kelainan pada struktur kayak gitu biasanya terjadi pada tipe rigid. Seperti yang saya bilang tadi, tulangnya dia terputar. Tulang yang seharusnya bentuknya horizontal, dia terputar menjadi bentuk vertikal. Nah, otomatis ini adalah tipe rigid. Apakah si anak posisi tidur, apakah si anak posisi berdiri, tetap dia akan, karena bentuk tulang yang sudah berubah, otomatis kelengkungannya juga akan hilang. Seperti itu. Tapi secara simpel untuk orang tua melihat nih kira-kira tipe yang mana, bisa dilihat posisi tidur dibandingkan dengan posisi berdiri. Oh, bisa jadi rigid atau fleksibel gitu. Betul. Ya. Itu yang rigid gimana? Bener-bener kaku ya? Kaku. Gitu ya? Gitu ya. Kekeh dia gitu, Betul. gitu ya. Tapi umumnya posisi rigid ini dari bayi sudah bisa kelihatan dengan jelas. Jadi kadang bayi juga, kan kita susah untuk melihat apakah bayi bisa berdiri atau enggak. Kemudian pada bayi-bayi yang belum usia berjalan, misalnya usia 5 bulan, 4 bulan, kita akan sulit melihat. Biasanya kita luruskan aja jempolnya. Ketika kita luruskan ke arah atas, jempolnya kita tekuk ke arah atas, normalnya itu kelengkungan ini akan lebih jelas, lebih prominent. Ketika kita tekuk jempol ke arah atas, kelengkungannya jelas. Pada tipe rigid, di mana ada kelainan-kelainan struktur, dia sama sekali tetap akan hilang kelengkungannya. Oke, ini menarik banget ya. Satu fakta yang selama ini kita nggak angkat ternyata ya karena posisinya di bawah dok. Jadi mungkin banyak yang nggak aware dengan itu gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar kaki datar. Flat foot atau flat feet. Ayo bedanya apa? Yang sudah nonton pasti tahu ya. Oke, kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Erik Swanti Subagio, MPH SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke, dok, ini menarik banget ya. Tadi break juga saya sempat tanya, berarti kalau dia rigid dan fleksibel, itu kan apalagi nih kalau kita relatekan sama mitos fakta tadi ya, ternyata di telapak kaki kita itu kan banyak otot, ada sampai 4 layer, per layernya ada 3 gitu ya. Nah selain otot kan pasti banyak jaringan-jaringan yang lain gitu. Nah kalau dia sifatnya rigid dan fleksibel, berarti kan secara look aja dia berbeda. Berarti anatomi dalamnya bisa berbeda dong atau gimana? Betul sekali. Jadi pada tipe rigid, kenapa dia menjadi rigid? Karena anatominya berbeda. Anatomi umumnya tulangnya berbeda. Tulang yang seharusnya mendatar, dia menjadi tegak, horizontal. Sehingga menimbulkan masalah dan itu umumnya kalau perubahan pada posisi tulang seperti itu akan menjadi rigid dan dia kaku. Oke. Nah sekarang kalau semisal nih dok, di usia yang kayak udah rawan nih, orang tuanya ngelihat kayaknya, oh ini anak ada keluhan, berarti kan harus disesuaikan dengan apa kondisinya seperti itu ya. Itu bisa nggak sih dok? Maksudnya bener-bener ya bingung ya, kalau anak-anak kan selama ini kita bilangnya oh masih masa pertumbuhan, oke bisa berubah. Itu bisa nggak sih entah dia yang fleksibel ataupun yang rigid, dia bisa kembali, bukan kembali karena dia tidak pernah di posisi itu ya, maksudnya kayak orang-orang pada umumnya dia punya lengkungan gitu dok? Kalau yang tipe rigid hampir pasti dia tidak bisa berubah karena rigid mengalami masalah pada sesuatu yang rigid, kaku. Jadi tanpa intervensi biasanya dia tidak bisa mengalami perbaikan. Kalau yang tipe fleksibel seperti tadi yang disampaikan, umumnya secara mayoritas akan membaik sendiri kondisinya hingga usia-usia sekitar ya 8, 9, 10 tahun. Dalam kondisi tertentu dia tidak lewat dari usia itu dia tidak mengalami perbaikan. Dan itu kalau tidak menimbulkan masalah biasanya tidak perlu terlalu dipusingkan. Artinya
ya memang kondisinya seperti itu dan tidak menimbulkan masalah, tidak akan dilakukan intervensi apa-apa kecuali timbul masalah. Bisa jadi nggak sih dok, kalau dia sifatnya genetik, orang tuanya akan nurun ke anaknya dan bisa jadi orang tuanya kaki datar tapi nggak menimbulkan masalah gitu, keluhan gitu. Tapi anaknya bisa jadi ada chance ke sana dan ada keluhan gitu. Bisa jadi. Keluhan itu timbul dari berbagai hal. Walaupun dengan kondisi sama, aktivitas fisiknya berbeda, penggunaan alas kaki yang berbeda bisa menimbulkan masalah. Pada orang-orang sepatu zaman sekarang, kebanyakan sepatu-sepatu modern memiliki arc atau lengkungan pada bagian dalam yang cukup lumayan ya. Ada beberapa sepatu tertentu memiliki lengkungan bagian dalam yang cukup tinggi. Kalau orang dengan pemilihan sepatu yang berbeda, otomatis keluhan juga akan berbeda. Yang satu mungkin memiliki keluhan, yang satu mungkin tidak memiliki keluhan. Aktivitas fisik yang berbeda, misalnya yang satu sering jalan jauh dan lari, terus kemudian yang satu kebanyakan mungkin hanya di kantor, pekerjaan kantoran, sedikit berjalan, otomatis keluhan akan berbeda. Pemilihan sepatu jenis high heels atau sepatu flat juga akan berbeda otomatis. Jadi banyak faktor walaupun dengan kondisi yang sama, ketika kita pola pemilihan alas kaki berbeda, otomatis akan berbeda keluhannya. Nah ini kalau yang rigid oke lah ya, itu kayaknya udah kaku lah ya, udah susah gitu ya. Nah yang fleksibel itu saya bisa nggak kalau semisal karena dia fleksibel sifatnya, karena dia pas lagi rebahan dia bisa kelihatan tuh ada lengkungannya. Kalau pas berdiri oke lah. Nah bisa nggak sih dok kayak, kalau yang rigid memang ada tipe khusus sepatu yang untuk kaki datar. Nah kalau yang fleksibel dia yang pakai ada lengkungannya sehingga kayak ya nggak apa-apa kan dia kalau tidur dia bisa ada lengkungannya. Berarti pas berdiri kalau emang nggak ada sepatu ada lengkungannya dia bisa akan flat. Tapi kalau ada lengkungannya dia aman atau nggak atau gimana? Sepatu yang ada lengkungan itu dia akan mengurangi keluhan. Mengurangi keluhan ketika misalnya memang orang ini memiliki keluhan pegal, memiliki keluhan nyeri ketika berdiri lama, jalan lama. Umumnya pada tipe-tipe fleksibel, sepatu dengan kelengkungan pada bagian dalam insole-nya, dia akan mengurangi keluhan. Tapi secara teori, secara penelitian dan statistik, ortosis atau kelengkungan pada bagian dalam, dia tidak akan mengubah natural history. Natural history itu artinya pola perjalanan kondisi ini dengan atau tanpa menggunakan sepatu yang dengan tambahan kelengkungan ya, dia akan memperbaiki kondisi secara statistik penelitian tidak. Jadi hanya mengurangi gejala, tapi kalau memang polanya dia akan menetap, flat fitnya ya akan menetap. Kalau memang polanya flat fitnya akan membaik, dia akan membaik juga. Oke, baik, terima kasih Dr. Erik. Ini ilmu yang sangat luar biasa, satu pengetahuan yang kita nggak aware tapi ternyata ada gitu ya. Terima kasih Dr. Erik, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Sen Carolus Mereka Serpong, selamat pagi. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Erik, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madiang pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari yang indah ini. Sampai jumpa.